Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Seberapapun yang sudah hadir, kita akan segera memulaikan ibadah ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Mari saya ajak kita untuk hening. Kita bersaat teduh sebentar bersama-sama. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kita diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti, pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini sungguh kita dapat mengekspresikan rasa hormat kita, pujian kita kepada-Nya atas segala kebesaran, keagungan, kemuliaan, bahkan kasih setianya dalam sepanjang hidup kita. Dalam segala keberadaan Dia tetap setia menjaga, menolong, memelihara kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, pujian pada pagi hari ini. Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan sungguh berdampak pada hidup kita, di mana kesadaran kita semakin hari semakin bertumbuh untuk dapat menyikapi Allah yang ajaib mulia itu dalam segala sikap hidup kita. Katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Kasih-Mu Bapa, inilah yang kami pahami dan kami sadari. Tuhan, dalam Engkau ada ketentraman dan sukacitanya. Terima kasih untuk menerima-Mu bagi setiap kami dengan tidak memandang latar belakang. Namun Kau memandangku
persembahkan bagi-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di sorga. Pagi ini kembali kami datang kepadamu selaku umat ketebusanmu, untuk menghaturkan sembah bakti, pujian, hormat, syukur, persembahan kami kepadamu. Terimalah kami dengan semua apa yang kami bawa pada hari ini, hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, yang merupakan milik pemberian-Mu kepada kami. Bapa di sorga, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan kami, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan boleh berjalan di dalam pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa itu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan kanannya. Mari kita memuji Allah kita, karena Dia yang telah menunjuk kita untuk menjadi umat pilihannya. Kita katakan satu pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita sujud di altarnya, karena hanya Dia yang mampu untuk memberikan kita kelegaan, kelepasan, dan jalan keluar, asalkan kita sungguh datang ke hadirat-Nya. Mari kita angkat satu pujian, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Bila hati terasa berat,
Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau memenuhi segala kebutuhan hidup kami.
walaupun kami memiliki banyak keinginan, tapi Tuhan, Engkau melakukan sesuatu, menyediakan cukup bagi kami. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, di mana ada waktu dan kesempatan yang indah bagi kami untuk kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami dapat memuji nama-Mu melalui lagu-lagu kami, sebagai pernyataan, ungkapan, pujian, penyembahan kami. Rasa hormat, kekaguman kami kepadamu. Terimalah semuanya ini Tuhan. Dan biarlah melalui narasi, kata-kata lagu ini akan terus menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kami sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Hidupkan firman-Mu dalam hati kami. Taklukkan hati kami di bawah firman-Mu. Dan tolong supaya firman-Mu itu untuk menggerakkan hati kami untuk melakukannya. Karena itulah tujuan yang sesungguhnya kami mendengar firman-Mu. Jangan biarkan hati kami beban, hati kami memberontak. Tapi Tuhan tolong lembutkan hati kami, sehingga sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Biarlah hanya Tuhan saja yang nampak dalam kehidupan kami. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga firman Tuhan hari ini menggairahkan kami dalam menjalani hidup ini, membebaskan kami dalam ketakutan, kecemasan kami, kekakuan hidup kami. Dan biarlah kami terbang tinggi bagaikan jawari dengan leluasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berfirman kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan cuaca yang cerah untuk kita. Biarlah itu juga menunjukkan kecerahan hati kita, pikiran kita, memberikan semangat kepada kita dalam menjalani kehidupan di hari ini. Setiap hari ada berkat yang khusus untuk kita. Ya, kadang-kadang kita terfokus kepada keinginan kita sehingga kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sekecil apapun. Padahal itu menjadi kebutuhan yang hakiki. Ya, keinginan-keinginan kita menerawang jauh, melambung, sehingga melewati hal-hal yang Tuhan sebenarnya Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena itu kita harus mensyukuri semua hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup ini. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur bahwa kita telah berada di minggu terakhir di bulan Februari, dan hari ini adalah merupakan hari yang terakhir. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23. Namun dalam perenungan kita bersama pada pagi hari ini, ya, ada referensi-referensi yang lain ya dari kitab Kejadian ini, yang melengkapi semua perjalanan narasi atau kisah yang dicatat oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama silih berganti, hanya berapa ayat ini? 4 ayat. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil. Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa tema-tema kita dalam bulan Januari, bulan Februari masih berkisar bagaimana kita bersikap di dalam situasi sulit, ya. Nah, itulah sebabnya ya kita dalam tema-tema khotbah itu ada kata-kata bertumbuh dan sekarang ada berbuah, ya. Jadi sebenarnya ini kata-kata yang dipakai
kata atau istilah yang dipakai yang seharusnya untuk manusia, ya. Tetapi kita pakai ini untuk memberikan sebuah gambaran, ya, tentang bagaimana dinamika kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita akan belajar bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah tetap berbuah di tengah kesulitan, ya. Atau kalau pohon itu ya tetap berbuah di tengah kemarau, ya. Ya memang ini mungkin melawan kodrat alam, ya. Tetapi ya itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan, bahwa ya kita tidak harus tunduk dengan situasi sulit. Dan itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita ya berdaya, ya. Bapak Ibu pernah lihat di televisi ada ikan itu, ada masa-masa tertentu di mana ikan itu naik ke hulu, ya. Ikan apa namanya itu? Ikan salmon, ya. Jadi dia melawan arus, ya. Dan dia tidak hanya melawan arus. Kalau kondisi itu ada di hutan, dia juga harus melawan binatang buas yang kadang-kadang sementara menunggu untuk memangsa, ya, beruang dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah dengan halangan itu ikan salmon itu balik mundur ke belakang? Tidak, terus meloncat. Nah mungkin inilah gambaran daripada kehidupan kita, bahwa sesulit apapun kehidupan ini, kita terus harus maju. Maju menuju kemana? Menuju kemana? Ya ke surga. Ya. Tetap berbuah di tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, bahwa melalui firman Tuhan kita yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar pada seorang muda yang bernama Yusuf. Ya, kisah tentang Yusuf ini saya rasa bahwa ya detail daripada ceritanya itu ya paling tidak sedikit kita hafal, ya. Apalagi ya kita rajin di sekolah minggu dan pemuda. Nah, Alkitab mencatat bahwa sebelum ia menjadi pejabat di istana Firaun, perjalanan hidup Yusuf sangat sulit. Ya, hidup yang dijalannya adalah satu kehidupan yang menurut sebagian orang, kehidupan ini tidak adil kepadanya. Ya, bukankah ketika orang mengalami kesulitan terus menerus, lalu ada sebuah pemikiran atau pernyataan, ini hidup ini tidak berpihak kepada saya, hidup ini tidak adil. Nah, Bapak dan Saudara, betapa tidak, bahwa ketika ia masih tinggal bersama dengan keluarganya, dengan tidak ada alasan, artinya ialah bahwa dia tidak melakukan sesuatu hal yang buruk, ia dibenci oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, ya. Sebenarnya tidak ada alasan yang layak untuk membuat membenci Yusuf. Hanya oleh karena mungkin dia kasih sayang daripada Yakub itu mungkin lebih besar, perhatiannya lebih besar, ya. Tapi itu yang sifatnya subjektif. Dia mendapat sikap dan perlakuan yang tidak baik dari kakak-kakaknya. Ia dibully, ya. Hari-hari ini ya kita tren dengan istilah bully, itu ya. Apalagi anak-anak ya, pemuda remaja, istilah bully itu ngetren, ya. Apakah bapak-bapak juga dibully? Atau ibu-ibu, ya? Kalau ibu-ibu lebih banyak gosip, ya, istilah itu yang ngetren, ya. Diejek, ya. Oh, itu si pemimpi itu, ya, pemimpi. Ia diancam akan dibunuh, ditangkap dan pakaiannya dilucuti. Ya, padahal pakaian itu pakaian kesenangannya. Dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair dan dijual kepada saudagar Midian atau yang disebut dengan orang Ismail dengan harga 20 sikal. Lalu kemudian dibawa ke Mesir. Nah, berita tentang tidak pulangnya ia ke rumah dimanipulasi oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya mengambil jubah Yusuf itu, lalu mereka campur dengan darah domba, lalu mereka kasih kepada ayahnya. Bukankah ini pakaian anakmu, Bapak? Ya, karena memang Yusuf itu anak papa, ya. Lalu dengan demikian Yakub berpikir bahwa Yusuf ini sudah dimakan oleh binatang. Setelah Yusuf sampai di Mesir, ia dijual kepada Potifar, salah seorang pegawai istana Firaun. Sudah senang-senang tinggal di rumah Potifar, ia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Berakhirkah kehidupan Yusuf? Berakhirkah masa depan Yusuf? Saudara-saudara, saya rasa bahwa
kisahnya tidak berhenti di penjara. Ada banyak orang yang berpikir, ya sudahlah, tamatlah riwayatku ketika saya di penjara. Rupanya tidak demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi mari kita melihat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan yang dijalani oleh Yesus, bagaimana ia menyikapi semua proses hidup itu. Karena itu melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini tentang Yusuf, kita akan belajar bagaimana Yusuf menyikapi kehidupan yang tidak adil kepadanya. Lalu kemudian kita mencocokkan dengan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini, apakah sikap kita ketika kita menghadapi situasi sulit sama dengan Yusuf menghadapi situasi sulit atau tidak? Bagaimana Yusuf menyikapi situasi sulit itu? Yang pertama, ia menyikapinya dengan keikhlasan. Ya, Bapak Ibu, yaitu Yusuf menyikapi dengan hati yang bersih. Ia tidak memberi kesempatan kepada perasaan dan pikiran buruk kepada semua orang, kakak-kakaknya, istri Potifar, ya, atau pihak yang telah berbuat jahat kepadanya. Perasaan dan pikiran buruk seperti kemarahan, dendam, sakit hati, kepahitan, kebencian. Nah, bukankah ini kadang-kadang kita alami, apalagi yang menyebabkan kesulitan itu adalah orang lain, entah itu orang dekat maupun orang jauh, ya. Juga tidak menyalahkan nasib atau keadaan yang ia alami, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya ia belajar bersikap tenang, berusaha menguatkan dan meneguhkan hati, menerima semua pengalaman sulit itu sebagai bagian dari fase kehidupan yang ia harus alami. Bapak Ibu punya pemahaman seperti ini, punya konsep seperti ini, punya paradigma seperti ini. Ketika kita mengalami pergumulan atau kesulitan, kita berpikir bahwa mungkin, ya, memang tidak semua persoalan datang itu adalah karena memang kita harus hadapi, tapi juga memang karena ada faktor-faktor kelalaian, kesalahan kita, ya. Tetapi ya, bagaimana kita menyikapi itu dengan sikap yang positif, ya. Ia menerima semua pengalaman sulit itu sebagai bagian dari fase kehidupan yang ia harus lalui. Hal itu kita bisa lihat dengan tidak adanya catatan Alkitab mengenai sikap, kata-kata, atau tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap semua pihak, ya, atau semua orang yang telah berlaku atau bersikap tidak adil kepadanya. Baik itu ketika masih tinggal bersama dengan keluarganya, terhadap kakak-kakaknya. Bapak Ibu melihat catatan bagaimana Yusuf bersikap terhadap kakak-kakaknya. Apakah ada satu dua kata kalimat, ya, yang ia lontarkan kepada kakak-kakaknya yang tidak menyukai dia? Saya rasa tidak ada catatan untuk itu. Terhadap istri Potifar yang telah memfitnah dan juga Potifar yang telah memasukkan dalam penjara. Bahkan ketika ia telah menjadi seorang pejabat yang sangat berkuasa pun, ia tidak pernah berniat untuk melakukan pembalasan. Dia adalah, setelah dia diangkat menjadi pejabat, dia adalah orang nomor 2 setelah Firaun. Waktu itu sistem pemerintahan monarki, ya. Artinya ialah bahwa kekuasaan itu bertumpuk pada satu raja, pada satu orang, yaitu raja. Kalau hari ini kita menganut sistem pemerintahan trias politika, ya. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak semena-mena nangkap orang lalu jebloskan ke dalam penjara. Tapi kalau dulu monarki, ya, dia bisa buat apa saja. Raja itu adalah hukum itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menantang, ya. Begitupun juga Yusuf, sebenarnya dia bisa melakukan pembalasan terhadap Potifar dan istrinya. Tapi Alkitab mencatat bahwa ia tidak melakukan itu, ya. Atau juga menyalahkan nasib Yusuf. Yusuf tidak menyalahkan nasibnya, ya. Juga ia tidak khawatir dan takut dengan masa depan hidupnya. Ia seolah-olah menyerahkannya kepada keadaan dan proses hidup tanpa mengetahui bagaimana akhirnya nanti. Amin, Bapak Ibu. Yusuf tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pembesar, ya. Apalagi dia bukan orang Mesir asli, dia adalah orang Ibrani. Orang Ibrani dengan orang Mesir makan saja tidak boleh satu ruangan. Kita lihat catatan itu ketika
Yusuf makan bersama dengan kakak-kakaknya, itu dia kasih keluar orang Mesir semua, ya. Bapak Ibu, salah satu ketentuan Presiden Indonesia atau Menteri Indonesia harus orang Indonesia asli. Itu hukum. Betul? Iya. Mungkin ada beberapa negara lain itu yang memang turunan lain itu boleh jadi pejabat negara, ya. Orang yang lahir di Indonesia pun juga kalau keturunan dari luar, ya selalu dijadikan alasan untuk menghambat dia, ya. Makanya ya ada istilah dualisme itu, yaitu pribumi non pribumi, ya. Tapi Yusuf menjadi pembesar, dan saya percaya bahwa ini adalah merupakan jalan Tuhan bagi Yusuf. Ya, sekali lagi, ya, Yusuf juga kelihatannya tidak khawatir dan takut dengan masalah depan hidupnya. Ia seolah-olah menyerahkan kepada keadaan dan proses hidup tanpa mengetahui bagaimana akhirnya nanti. Yang ia lakukan adalah berusaha tenang, kuat, bersikap baik, dan tetap semangat. Wah. Amin Bapak Ibu. Ya. Berusaha tenang, kuat, bersikap baik, dan tetap semangat. Ya, makanya hari-hari ini ya biasa kalau kita kirim WA ke grup, ke teman, kita buat 1-2 kalimat lalu terakhir. Tetap semangat, ya, untuk memberikan spirit kepada orang lain. Keikhlasan atau hati yang bersih adalah kunci rahasia bagi Yusuf untuk melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Jadi Yusuf berusaha untuk menepis. Ya, memang kadang-kadang kita tidak berencana untuk khawatir, kita tidak ada keinginan untuk takut, kita juga tidak ada keinginan untuk marah, tidak ada keinginan, tapi itu datang sendiri tiba-tiba menguasai kita. Benar, ya? Ya. Walaupun kita sadar bahwa ini tidak baik, tapi itu kita lakukan. Jadi pada prinsipnya ialah bahwa kita sementara dalam dua diri ini ada dualisme, ya. Kalau orang Cina itu kan ada gambar apa itu? Yang dan ya, yang selalu apa itu lebih? Ya, yin-yang, ya. Jadi selalu berlawanan. Sekarang kita mau lihat kepada yang mana? Ya, apa yang jadi, apa yang kita berikan kepada faktor apa yang bisa mempengaruhi kita, ya. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan keikhlasan atau kesucian hati adalah buah kehidupan rohani yang perlu kita miliki hari ini. Di tengah-tengah situasi sulit, kita memiliki hati yang bersih. Doakan, Tuhan tolong aku supaya saya memiliki hati yang bersih. Ya, tidak ada kecemasan, ya. Kalaupun ada, tolong saya untuk berjuang melawannya. Jangan menyerahkan diri kepada kecemasan, ketakutan, kemarahan, sampai pada akhirnya membenci, menyalahkan orang lain, dan pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Ikhlas menghadapi semuanya. Saya rasa kata ikhlas ini adalah bahasa sehari-hari yang tidak hanya kita dengar dari mulut orang Kristen, tetapi juga dari mulut orang yang tidak seiman dengan kita. Ikhlas, terima, ya. Dan itu yang akan menguatkan kita untuk melewati situasi sulit itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana Yusuf menyikapi atau menjalani hidupnya dalam menjalani kesulitan itu. Belajar konsisten atau tidak berubah oleh situasi. Sekali lagi, belajar konsisten, ketetapan hati, ya. Tidak berubah oleh situasi. Bapak Ibu dan Saudara, penjelasan firman Tuhan tentang kepala penjara yang memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus semua tahanan, menjelaskan tentang aktual performance atau prestasi kerja Yusuf, ya. Aktual performance Yusuf adalah kebiasaan Yusuf selama hidupnya, dan penjara tidak mengubah itu. Apa itu? Sebagaimana ia dipercaya oleh ayahnya ketika masih bersama dengan keluarganya, walaupun dia masih kecil,
Yusuf telah terbiasa mengemban sebuah tanggung jawab dan melakukan itu dengan setia. Dan itu adalah sebuah kebiasaan, tabiatnya, entah dalam keadaan senang atau tidak senang. Ya, katakan saja ketika ia ada di rumah, waktu itu kan kakak-kakaknya berhari-hari mereka menggembalakan domba, menggembalakan ternak mereka di padang. Dan ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan mereka. Yusuf tahu bahwa kakak-kakaknya tidak menyukai dia. Pasti bahwa setelah di luar pengetahuan papanya, mereka pasti akan berlaku tidak adil atau tidak baik kepadanya. Yusuf pasti akan berargumentasi dengan bapaknya. Papa menyuruh saya untuk menemui kakak-kakak saya. Papa tahu bahwa sikap mereka kepada saya tidak baik. Mereka pasti akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya, sampai mungkin akan mencelakakan saya. Yusuf tahu itu karena sehari-hari ya mereka bersama-sama, dan bagaimana kelakuan kakaknya terhadap dia. Paling tidak ialah bahwa itu yang menjadi alasannya untuk tidak menerima suruhan atau perintah papanya. Tapi Alkitab tidak mencatat itu. Dengan sukacita, ya, kepolosan, bahkan naif, ya. Naif itu alat bodoh, bukan bodoh tapi alat bodoh, ya. Setelah disuruh oleh papanya, dia memakai pakaian yang bagus, yang indah yang diberikan oleh papanya. Padahal sebenarnya kemungkinan dia tahu juga bahwa gara-gara pakaian itu, ya, kakak-kakaknya cemburu, lebih cemburu lagi. Sudah dasarnya sudah tidak suka kepada dia, diberikan pakaian yang indah, tambah cemburu lagi. Yusuf sadari itu atau tidak? Menurut saya dia sadari itu. Kemungkinan setelah dia sampai kepada kakaknya ada sesuatu yang terjadi. Tapi dia lakukan sesuai dengan perintah bapaknya. Dia lakukan karena dasarnya adalah ia adalah orang yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap sebuah tugas yang diberikan kepadanya. Dan ini menjadi kebiasaannya. Dan kita juga tahu bahwa kebiasaan itu terus ia hidupi. Baik itu dalam keadaan tidak baik atau keadaan baik. Baik itu terhadap orang yang menyukainya atau tidak menyukainya. Pendek kata, sikap orang kepadanya tidak mengubah tabiat baik dalam dirinya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Sebagaimana ia berada dimanapun dan kepada siapapun, itulah dia. Ia menunjukkan identitasnya dengan benar. Sebagaimana ia rajin, sebagaimana ia bertanggung jawab ketika ia masih ada dalam lingkungan keluarganya. Di lingkungan keluarga orang lain pun juga ia memiliki tanggung jawab itu. Dan terbukti Alkitab mencatat bahwa ketika ia ada di rumah Potifar, ia rajin, ia melakukan pekerjaannya dengan benar, tanggung jawabnya dengan benar. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Potifar tidak usah melakukan apa-apa lagi, karena ia percaya bahwa pekerjaan Yusuf itu, tanggung jawab apapun yang diberikan kepada Yusuf, beres. Bagaimana ketika ia ada dalam penjara? Ia merenungi nasibnya. Ia memikirkan Yusuf, ia memikirkan Potifar yang telah bersikap tidak adil kepadanya. Tidak. Alkitab berkata seperti yang kita baca tadi, ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Saudara kekasih, bagi saya ini luar biasa. Tempat tidak menjadi masalah bagi Yusuf. Sebagaimana ia memperlihatkan kinerjanya, tanggung jawabnya di rumah, tanggung jawabnya di rumah Potifar, yang mungkin tempat yang senang. Begitupun juga di penjara. Artinya ialah bahwa penjara tidak mengubah tabiat yang baik itu dalam dirinya. Keadaan sulit tidak membuatnya berubah. Semua hal yang baik yang ada pada dirinya, dimanapun ia berada, itulah dia. Ya.
Dan firman Tuhan berkata, sebab itu kepala penjara mempercayakan kepadanya semua tahanan itu dalam pengaturan Yusuf. Karena itu kita juga harus belajar bahwa dalam situasi sulit apapun yang kita alami, janganlah pernah mengubah sikap hati atau tabiat yang baik yang telah kita miliki selama ini. Komitmen, konsistensi, ketetapan hati tidak bisa diubah oleh keadaan buruk sekalipun. Amin Bapak Ibu. Sebagaimana ketika kita senang, kita semangat untuk melayani. Ketika situasi sulit juga, kita harus tetap melayani. Ya. Sebagaimana situasi sulit yang kita hadapi, situasi baik yang kita alami, kita beribadah bersekutu kepada Tuhan itu kita lakukan. Demikian pun juga dalam situasi sulit. Ya. Ketika di rumah mungkin ya kondisi ekonomi kita lagi sulit, ya jangan dompet lagi tebal, wah senyum, dompet kosong, buram. Ya. Ini namanya kita berubah-ubah. Perasaan kita ditentukan oleh keadaan, ya. Ya sebagaimana kondisi baik, ya komunikasi kita baik di rumah. Tapi kondisi sulit, komunikasi kita buruk. Ini artinya keadaan yang mengendalikan kita. Amin. Ya. Apapun, terhadap siapapun, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Ya. Memang kadang-kadang kita ini selalu masih spontan, ya. Kata-kata spontan, kemarahan spontan. Tapi ya sudahlah, setelah itu kita sadari, ya kita minta maaf dalam hati, Tuhan tolong saya, perbaiki saya supaya saya tidak mengulangi lagi. Walaupun ya tidak ada yang menjamin besok kita ulangi lagi, ya. Tapi mari kita punya sikap hati untuk tetap komitmen, ya. Belajar konsisten apa yang sudah ada dalam diri kita, hal-hal yang baik itu jangan diubahkan oleh karena situasi sulit, ya. Jangan hal yang baik yang kita lakukan penuh dalam keadaan baik, dalam keadaan ini sulit, ya kita berubah, tidak seperti itu. Yusuf tetap konsisten dengan segala kebaikan yang dia miliki. Yang ketiga, belajar untuk mengenal rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dalam situasi sulit, Yusuf belajar untuk mengenal rancangan Tuhan dalam hidupnya. Pernyataan Yusuf ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya menjelaskan bahwa selama dia mengalami kesulitan dan perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, adalah kesempatan baginya untuk belajar mengenal rencana Tuhan dan belajar untuk mengikuti rencana Tuhan itu dengan setia. Dan ia juga belajar untuk menerima bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam pengalaman sulit yang ia alami. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, maka Allah yang telah menyuruh aku mendahului kamu. Itu bahasa atau narasi yang digunakan Yusuf ketika untuk pertemuan ketiga kalinya. Kan kalau Bapak Ibu melihat pada kisah itu, Mesir dan daerah-daerah seputarnya, bahkan seluruh dunia dilanda oleh kelaparan. Termasuk juga tempat di mana Yakub bersama dengan anak-anaknya itu. Lalu kemudian Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir karena mereka mendengar bahwa Mesir punya persediaan banyak, ya. Lalu kakak Yusuf itu pergi ke sana. Untuk pertama mereka bisa kembali, ya. Kemudian mereka dipersulit memang, ya, sengaja, bukan karena kebencian, tapi ya untuk mengetahui ya itu hanya diketahui oleh Yusuf apa yang menjadi tujuan Yusuf. Tapi terakhir Alkitab menyatakan bahwa ketika untuk pertama kalinya ketika dia melihat adiknya Benyamin ada di situ, Alkitab katakan Yusuf tidak tahan lagi, ya. Itu nuansa yang sangat emosional. Yusuf menangis, ya. Saya rasa bahwa dia menangis karena kerinduan yang begitu mendalam kepada keluarganya. Lalu dia katakan, akulah Yusuf, ya, akulah Yusuf. Tetapi dia menghibur mereka karena kakak-kakaknya ini takut jangan sampai Yusuf itu membalas dendam. Dia katakan, akulah Yusuf, akulah saudaramu, ya. Masih hidupkah Bapak? Lalu dia katakan, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Artinya ialah bahwa
ia memahami semua perjalanan yang ia lalui dalam hidup ini. Dalam kesulitan sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kebaikan itu bukan hanya bagi Yusuf saja, tetapi juga bagi saudara-saudaranya. Apakah ia tahu bahwa endingnya akan seperti itu? Saya rasa tidak. Yusuf hanya menjalani. Yang penting ia bersikap kuat dan bersikap baik dalam situasi seperti itu. Dan pada akhirnya ia mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang Tuhanlah yang telah membuat skenario yang begitu luar biasa. Walaupun saya harus menjalannya sulit, tapi pada endingnya Allah sesuatu hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya inilah kadang-kadang persepsi kita ya. Manusia pada dasarnya tidak mau susah. Manusia pada dasarnya tidak ingin mengalami sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan. Ya. Memang di dalam gereja Kemail itu agak beda juga ya. Mengajar kita bagaimana kita harus menjalani sebuah proses. Tapi ada juga khotbah-khotbah tidak mau menjalani proses ya. Ketika sesuatu peristiwa yang terjadi yang tidak menyenangkan, semuanya ditengking, ya. Tengking. Ya. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu dianggap sesuatu yang buruk. Segala yang tidak mengenakan dalam hidup ini dianggap dari iblis. Memang iblis adalah merupakan biang kerok daripada semua persoalan. Tetapi Tuhan izinkan untuk menggunakan persoalan itu untuk membentuk kita, yang pada akhirnya kita berkata, Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Artinya apa? Bahwa kita disuruh untuk belajar dari setiap peristiwa kehidupan, termasuk juga kehidupan yang sulit. Itulah sebabnya tidak semua kesulitan ya kita harus tengking. Ya. Bapak Ibu sepakat? Ya. Kan Bapak Ibu dengar atau lihat di YouTube ataupun mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah tertentu ya, semua hal yang tidak baik itu selalu ditengking. Nah, kalau semua hal selalu ditengking, pada kesempatan mana kita belajar tentang hidup ini? Baik yang baik maupun yang tidak baik. Ayo katakan, apakah hanya yang baik-baik saja yang kita terima, sedangkan yang tidak baik kita tidak terima? Dan justru dalam kesulitan itulah Ayub berkata, selama ini aku mendengar engkau hanya dari kata orang. Tetapi ketika aku dalam kesulitan yang luar biasa, maka aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Artinya ialah bahwa pengalaman itu memberi sebuah pembelajaran untuk menolong kita semakin jelas tentang bagaimana pemahaman dan pengertian kita tentang Tuhan dan cara kerja Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu sepakat? Ya. Jadi ya, kita tidak mau melarang orang juga untuk menengking segala sesuatu. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi izinkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam segala kesulitan dan kelemahan kita. Dan ketika Paulus berdoa untuk sebuah masalah dalam hidupnya, jawaban Tuhan adalah, bukankah dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna? Karena itu, mari kita belajar untuk memahami rancangan Tuhan, skenario Tuhan di balik semua kesulitan dalam hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara, sudah bisa dipastikan bahwa pengenalannya akan rancangan Tuhan memberi kemampuan bagi Yusuf untuk bersikap tenang dalam kesulitan dan tabah terhadap perlakuan yang tidak adil, serta memberi pengampunan dan kasih kepada saudara-saudaranya atau kepada orang yang telah berlaku tidak adil baginya. Bapak Ibu dan Saudara, dalam setiap kesulitan kita, bagaimana kita menyikapi kesulitan itu? Apa kita menyikapinya dengan keikhlasan, atau kita langsung menolaknya, marah-marah, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan? Mari kita tetap tenang, berusaha kuat untuk menghadapi semua. Ya, kalau hari ini mungkin entah itu dengan pasangan kita, anak-anak kita, teman kita, orang sekantor kita, atasan kita, bawahan kita masih ada perbedaan dan mengganjal hati dan perasaan kita. Anggaplah bahwa itu merupakan bagian fase kehidupan yang harus kita lalui. Kita harus tetap kuat karena kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tapi saya percaya orang yang setia di dalam kebenaran, firman Tuhan katakan,
Tuhan memelihara Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf. Saya rasa bahwa berkat yang Allah berikan kepada Yusuf selaras dengan sikap benar, sikap baik yang ditampilkan oleh Yusuf dalam batinnya. Amin. Coba kalau Yusuf hidupnya jahat, apakah Tuhan memberkati pekerjaannya? Saya rasa tidak. Ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pahami dan kita amini. Ya. Karena itu kalau hari ini mungkin kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, entah itu karena keadaan yang tidak bisa kita kendalikan ataupun dari orang lain, kuatkan diri, sabar, ikhlas, karena ada saatnya Tuhan akan bertindak. Belajar konsisten atau tidak berubah dalam situasi sulit. Apa yang sudah baik yang kita lakukan dalam keadaan biasa-biasa, dalam keadaan sulit pun juga lakukan itu. Jangan pernah situasi mengubah kita menjadi buruk. Dan yang terakhir, belajar untuk mengenal rancangan Tuhan dalam hidup ini. Dalam kesulitan apapun, skenario dan rancangan Tuhan biasa selalu terjadi. Pada akhirnya, pada endingnya akan membuat kita berkata, wow, rupanya ini Tuhan kerjakan melalui kesulitan dan penderitaan yang saya hadapi selama ini. Dan inilah yang terjadi dengan Yusuf. Biarlah sikap Yusuf dalam menjalani kehidupan yang sulit itu memberikan inspirasi kepada kita dan belajar bagaimana kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Baik, mari kita berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pada pagi hari ini kami ingin merespon firman-Mu dengan benar. Mampukan kami untuk menangkap firman-Mu, memahaminya, sehingga firman-Mu membuat hidup kami, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami jadi pribadi yang
untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang mengajar kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan pergumulan, dengan sikap keikhlasan, dengan hati yang suci. Mampukan kami Bapa untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai baik, sikap-sikap baik, tabiat baik yang kami telah miliki dalam keadaan situasi baik. Juga kami praktekkan dalam kehidupan yang sulit sekalipun. Juga mampukan kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam situasi sulit apapun. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk menangkap, menerima firman-Mu, mempraktekkannya dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami, sehingga sungguh firman Tuhan ini boleh kami lakukan. Dengan demikian kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang hidup menyukakan hati Tuhan, yang tidak ditentukan oleh keadaan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Marturi dalam segala pengalaman hidup, baik secara pribadi, rumah tangga, maupun juga komunitas kami sebagai sebuah jemaat di tempat ini. Kesulitan-kesulitan apapun yang kami hadapi tidak akan membuat kami undur, tetapi kesulitan itu akan menjadi ujian bagi kami. Apakah pada akhirnya kami akan keluar sama seperti emas murni. Terima kasih Bapa, meteraikan firman, patrikan firman di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi suluh pada jalan hidup kami, jadi terang dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Dengan doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Eko untuk membawakan pembicaraan kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu untuk kami, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan, biar Engkau saja yang menuju kuduskan persembahan kami, biar apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian dari NKI nomor 285, Api Maha Tuhan.
memberkati Dev. Happy birthday. Iya, Ibu Vivi dan Andia tidak ada, Tuhan juga memberkati mereka hari ini. Baik, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita angkat pujian 300 dalam nyanyi Kemenangan Iman. Kiranya semua pujian, penyembahan, persembahan kami hari ini berkenan di hati Tuhan. Kami lakukan ini dengan ketulusan dan kejujuran, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Catherine yang sudah memimpin kami dalam pujian, Ibu Chris dan Ibu Hati Singers, juga pemain alat musik, Tuhan sudah memberkati mereka juga, Pak Anton dan teman-teman, juga Pak Eko, Tuhan juga memberkati. Hamba menyampaikan firman, Tuhan memberkati dengan berkat yang bersama. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Nya. Biarlah kami tetap kokoh kuat, kami semangat. Kami bagikan Raja Wali bahkan di tengah-tengah badai sekalipun terus terbang membumbung tinggi. Demikian juga kiranya dengan kehidupan rohani kami di tengah-tengah situasi sulit apapun. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya skenario, Tuhan punya rencana dalam semuanya itu. Memampukan kami untuk kuat, untuk terus bertahan. Karena kami akan melihat ending akhir yang luar biasa seperti itu. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga seluruh jemaat-Mu dalam hubungan mereka, suami istri, anak orang tua, adik kakak, sepupu, mertua, menantu. Tuhan memberkati kami. Biarlah kami menampilkan kehidupan Kristus yang memberkati kehidupan orang yang ada di sekitar kami. Juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati, baik
mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun perusahaan orang lain. Jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan, tolong memberkati. Dan juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh sakit. Mohon Tuhan Engkau jamah, sembuhkan, hibur, teguhkan mereka Bapa. Kami terus berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Samarinda, Ibu Maria Mambo, juga hamba-hamba Tuhan yang lain dimanapun mereka berada, jemaat Marturia maupun saudara-saudara seiman kami, tolong memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, bersama-sama dengan Ibu Vivi, di mana Tuhan sudah menambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita. Demikian juga dengan keluarga Pak Dharma, di mana anak kami Dev, Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan memberkati Dev dengan umur panjang, masa depan yang penuh harapan. Berkati anak ini sampai besar, pakai dia menjadi alat dalam tangan untuk menjadi kemuliaan-Nya. Juga Anggia yang ada di Kalimantan, Tuhan Yesus memberkati dia juga dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Terima kasih mereka barusan saja menyelesaikan semester, mereka memperoleh nilai-nilai yang baik. Berkati mereka supaya mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah rekaman. Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka juga boleh bersuka cita dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka juga mengikuti rekaman ibadah, mereka diberkati. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan untuk persoalan pergumulan jemaat-Mu yang tidak tersebut dalam doa ini. Tapi jemaat Tuhan hari ini sementara menghadap kepada Tuhan, dengarkan mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua gereja Tuhan di Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan memberkati supaya ada kerjasama yang baik di antara pimpinan-pimpinan kami untuk melayani Indonesia ini supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, Tuhan memberkati. Konferensi nasional yang akan berlangsung di Jayapura pada bulan April, Tuhan Yesus memberkati. Apapun hasilnya, biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya hingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Baik itu yang berkaitan dengan pemilihan badan pengurus baru, juga program-program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih penginjilan dalam negeri, luar negeri. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba yang ada di garis depan, teguhkan, kuatkan mereka. Juga kami mau berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, jajaran pemerintahan dan pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus Engkau tolong. Dan mohon kekuatan bagi bangsa ini, dan lebih lagi kepekaan untuk dapat melihat kebenaran di dalam Kristus, sehingga mereka juga boleh percaya, bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Situasi yang masih mewabah yaitu COVID-19, kami berdoa Tuhan tolong kiranya satu saat akan lewat dalam waktu Tuhan. Dalam kesempatan ini biarlah gereja Tuhan terus bangkit, hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran itu melalui tutur kata dan sikap hidup, supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat hari ini. Biarlah ini menandakan cinta kasih kami kepadamu, tanggung jawab kami kepada pekerjaan-Mu, dan kepada berkat-berkat-Mu. Dan biarlah benda ini dapat dikelola untuk dapat menunjang pekerjaan-Mu dalam lingkungan jemaat di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Terpujilah nama-Mu, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu, dan kami akan melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam jemaat di tempat ini untuk menjadi kehormatan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Bapa. Banyak hal yang menjadi kebutuhan atau yang berkaitan dengan kami, tapi tidak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di sorga segala kebutuhan kami dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa,
yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah kita dengar pada hari ini, mari terima itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan dialah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menyebut salah-salahnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bersatu sebentar. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di masa-masa mendatang. Terima kasih.